Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat Shiloh yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sehat semua. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Bapa, dimuliakan namamu yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik di bumi maupun di surga. Pagi ini kami bersyukur Tuhan berkenan kepada kami untuk bangun dan sarapan pagi menikmati hari baru yang Tuhan perkenankan kepada kami semua. Sekarang ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, dan ingin mendengar firman Tuhan merupakan kerinduan yang hakiki dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, jadikan kami hidup dalam pembaruan sejati. Demi Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Saya ulangi, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Berbahagia kita semua mendengar firman Tuhan dan mengamalkannya. Saudara-saudara, tema kita hidup dalam pembaruan sejati. Hidup dalam pembaruan sejati tentu mengenai sikap, cara hidup, perilaku hidup, gaya hidup, dan hidup yang menurut cara-cara duniawi. Nah, ini yang disebut tabiat lama yang masih ada di dalam kehidupan orang percaya.
Yang seharusnya tabiat lama ini sudah tidak ada lagi, yang adalah tabiat baru di dalam Kristus, yaitu hidup baru dalam Kristus. Saudara-saudara, tidak bisa dimungkiri dan sebagai satu realitas hidup, kadang-kadang kita lebih enak di dalam tabiat lama yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dan seharusnya sudah dibuang. Tabiat lama itu dikatakan dalam ayat 5-9. Nah, itu yaitu nafsu, nafsu jahat, keserakahan, nafsu, itu semua. Dan juga amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Janganlah kamu lagi saling mendustai. Wah, ini tabiat-tabiat lama, saudara. Ini cara hidup, sikap hidup, perilaku hidup, gaya hidup, hidup yang menurut cara-cara duniawi seperti itu. Saya percaya kita semua mengetahui cara-cara itu. Tetapi mengapa kita masih memiliki sifat tabiat-tabiat itu yang seharusnya kita mengerti dan paham, sebagaimana dikatakan ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui oleh memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi kita nih sudah dibaharui menurut gambar khaliknya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi pembedaan di antara sesama kita, entah dia golongan mana atau suku mana, kita sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihi Allah, kita harus mengenal belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan ini adalah tabiat baru. Tabiat baru tidak membedakan. Tabiat baru itu mengasihi, merendahkan. Kemudian tabiat baru juga sabar dalam segala terhadap yang lain, saling mengampuni. Ini tabiat baru, saudara. Inilah hidup dalam pembaharuan sejati. Artinya kita tidak lagi berubah. Sejati berarti terus menerus kita lakukan. Bukan hari ini kita lakukan, besok tidak. Itu bukan hidup dalam pembaharuan sejati. Hari ini kita lakukan, besok dan seterusnya harus seperti itu. Konsisten di dalam sikap, dalam tabiat baru atau hidup baru di dalam, dikatakan dalam ayat 10-17. Silahkan baca. Karena itu dikatakan tabiat baru itu kita memiliki damai sejahtera Kristus di dalam hati kita yang memerintah kita, dan perkataan Kristus tinggal dan diam dalam segala kekayaannya. Artinya dalam pengetahuan kita, kekayaannya itu artinya keselamatan, anugerahnya, hidup baru, ya, kekayaannya artinya yang dianugerahkan kepada kita, kekayaan sorgawi dalam hidup kita. Bukan kekayaan dalam arti materi, tetapi rohani. Karena itu di dalam ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hidup mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyi dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudara, hidup dalam pembaruan sejati ini tidak berubah-ubah, terus konsisten, terus setia. Hari ini lakukan, besok terus lakukan. Jangan hari ini kita lakukan pembaharuan, besok lain lagi, besok lagi berubah. Wah, ini hidup lagi pada tabiat lama. Karena itu saudara-saudara, mari kita terarah kepada Kristus dan mengucap syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Dia telah menyatakan itu semua. Kita hidup dalam Kristus, bukan hidup dalam cara-cara duniawi. Itulah hidup dalam pembaharuan sejati. Amin. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, ampuni kami apa yang kami dengar, kami mau lakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan ini terus menerus, hidup dalam pembaharuan sejati.
Ampunilah kami ya Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.